Bener. Itu istilah anak zaman sekarang, Bo. If you vibe, you vibe. Yang gue heran tuh lu. Yang gue heran tuh lu tuh kayak zaman dulu adu tahan kicep, tau nggak lo? Nggak kicep, gue harus menang, gue harus menang, gue harus menang. Lu udah nggak suka, lu tahan nonton sampai 15 episode. Ih. Nah, gue gue tuh cuman gini, karena gue lihat review orang-orangnya di TikTok lah, di Instagram Story. Oh my god, I cried a lot. This series is very sweet. Lo ketawa, lo ini, lo itu. Gue seneng kan sama film-film yang grafiknya tuh naik turun, lo dibikin ketawa, lo dibikin nangis. Tapi di series ini I'm so sorry, I cannot. yeah. Like I cannot. Iya, persistence. Gue enggak. Gue tuh Yeah. while I'm a very persistent boy, tapi dalam nonton gue enggak. Gue tuh paling cepat memutuskan. Enggak, waktu gue tuh berharga. Gue mendingan skincarean, gue mendingan menatap langit, gue mendingan ngitungin beras, gue mendingan nyuci, gue mendingan pasang kutek. Gue cepet banget. Kayak contoh ya, film apa ya? Ozark. Lu tau film Ozark gak sih? Enggak. Zaman dulu ada film Enggak. Ozark tuh di Netflix. Aduh, semua orang tuh kayaknya anak-anak puyeng tuh gini. Aduh, bagus banget, the story intertwined, bla 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 bla. Gua nonton 15 menit. Anjir. Buang-buang waktu gue banget nih. Gue gini, tahan gue 30 menit. Gue tahan 30 menit. No. Gue ganti yang lain. Mau peduli No, setan, mau dia dapat penghargaan palem kayak penghargaan buaya kayak terserah, ogah gue. Enggak. Gue as easy as that. Enggak. Dan gue semakin tahu dan semakin paham mengenai red flag dalam sebuah relationship. Oh, do share. Nomor 1 ya, red flag itu bentuknya memang macam-macam. Tapi ketika lo berhubungan dengan orang, lalu kemudian orang itu berstrategi sama lo, itu menurut gue udah red flag. Oke, berstrategi gimana tuh? Strategi misalnya gini ya, oke, kita tahan dulu bikin dia penasaran supaya nanti kita nggak akan terburu-buru. Itu menurut gue udah red flag. When it comes to love, it's love. It's passion. Itu hati lo, bukan ini lo. Ketika ini lo yang bekerja, it's not love. Oke. Don't do it. Ya, berarti berstrategi itu juga berarti kayak playing games. Yes. Playing hard Yes. to get. Yes. Nah, Yes. oke, gue mau nyambung tuh. Yes. Lagi. WhatsApp. Ya. Bener banget bahwa bukan nggak ada waktu, tapi masalahnya lo jadi prioritas atau tidak. Dan nggak apa-apa lo tidak dijadikan prioritas. Orang tidak menjadikan lo prioritas tuh nggak salah. Nggak salah sama sekali. Tapi ketika lo mengharapkan lo dijadikan prioritas, tapi lo ternyata tidak mendapatkan itu, leave it. Udah. Dia nggak salah lo, dia tidak salah. It's just not the right time, not the right moment. Ya, Nggak. oke. Boleh ikut berkomentar? Ketibon boleh ikut berkomentar, Ketibon? Ketiban boleh, silakan Ketiban. Bagus, jambu lo kayak jambu pramugari Garuda, ya. Ya. Croissant, ya. Croissant. Nih, Oh. gitu, ya. Kalau bahasa Tinggi. bahasa buku tuh disebutnya apa coba? Apa tuh? Buffon. Buffon, benar, buffon, ya. Bagus nih lo, ya. Lu udah bisa bikin croissant kayak pramugari Garuda tuh. Semakin tinggi bufongnya berarti gue udah perser, bukan cuma Iya, pramugari. benar. Lo kalau ketinggian lo masih junior pasti disentak lo di geli. Ya. Itu sama kayak buku bajakan Jay Shetty yang gue beli itu, kan gue terusin dong baca. Ya, biar kata dia bajakan, gue pengen baca dong, Cin. Terus dia membahas gitu, kenapa sih orang saat jatuh cinta itu suka playing games, berstrategi yang tadi Iwat bilang gitu. Iya. Lalu playing hard to get istilahnya. Iya.
Karena itu delayed gratification, Wet. Apa tuh maksudnya delay gratification? Sama kayak kalau gue naksir barang, Iya. gue pengen beli casing. Kan pada saat gue pengen beli itu oksitosin gue naik, serotonin gue naik kan, feel biasanya gue lamain proses belinya. Hmm. Mikirnya gue lamain, gue baca review, gue lihat-lihat barang yang lain. Itu kan gue playing hard to get. Ya. Nanti begitu udah kebeli barangnya, ya udah nggak ada rasa senang lagi kan. Ya. Nah, begitu pun juga dengan cinta katanya. Kita tuh Ya. gitu, Bo. Kita tuh kadang suka playing hard to get karena unconsciously gitu. Kita tuh menahan, pengen memperpanjang rasa sukanya gitu loh biar lama, Wet. Makanya kita playing hard to get. Hmm. Jadi buat beberapa orang eh itu disadari sehingga dia nggak mau gue ngapain gitu. Buat beberapa orang itu nggak disadari, Wet. Jadi ya enggak kok gue nggak playing hard to get gitu. Tapi emang bener nih. Dan itu tuh naturally, it goes naturally to all of us. Hmm. So, dengan kata lain, sebenarnya itu nggak red flag. Uh, Good question. Sebenarnya enggak. Karena it's in things instinctively. Berarti bisa jadi you're just not vibing. Iya, well, vibing or not vibing kan lu berasa sebenarnya ya. Karena playing hard to get sama not interested tuh beda hal loh. Beda vibe. Ya. Ya nggak sih? Iya, bisa kerasa kok. Bisa lo rasain bahwa oh ya dia suka kok. Cuma memang itu tadi dia mau delay gratification atau apapun. Cuma kan nggak tahu ya. Mungkin memang nggak cocok aja. Oh, oke. Iya nggak? Karena gue tuh paling senang mengamati bahasa tubuh orang ya. Gue tuh paling senang mengamati bahasa tubuh orang. So, last Saturday, gue pergi bersama teman-teman gue. Ada a couple of my friends itu dating membawa future prospectnya dia. Oke. Oke. Jadi kita duduk minum kopi, makan, minum teh gitu. Nah, si mereka nih teman gue sama calon gebetannya ini duduknya persis di depan gue. Nah, gue tuh sesekali gue melihat, gue mencuri-curi pandang gitu. Itu tuh sebetulnya kita tuh sebagai manusia ya, our body language, our micro expression itu clear banget. Apa kita suka apa enggak dengan orang. Ya. Itu tuh kelihatan banget, Wet. Bahwa si cowok jauh lebih suka kepada si perempuan daripada si perempuan terhadap si laki-laki. Ya. Di dalam kasus temen gue ini ya. Ya. Karena beda gitu. Yang laki-laki itu kan kalau lo bertanya, apa maksudnya? Contoh ya. Yang laki itu bahasa tubuhnya itu lebih terbuka. Dia tidak menutup diri. Jadi dia itu duduk, perempuannya di sini ya. Perempuannya di sini. Dia selalu slightly menghadap ke perempuan. Ya. Selalu. Setiap kali makan dan setiap kali kita kongkok. Ya. Dan dia tuh tidak, dan bahasa tubuh terbuka tuh apa sih? Kan lu juga pasti tahu dong. Ya. Dia tidak pernah menyilangkan tangannya. Duduk kayak gini. Iya, terbuka aja gitu. Dan selalu condong ke sana. Ya. Tempat sang perempuan berada. Ya. Gitu. Dan ya, kita juga menunjukkan rasa suka kita dari mana sih? Physical touch dong. Ya. Yang laki-laki itu secara berkala menyentuh. Ya. Jadi dikit-dikit tuh pegang apa? Backpack gitu. Pegang ini. Ya. Gitu. Terus selalu menyertakan sang perempuan. Aku pengen pesen teh deh. Kamu mau nggak pesen teh gitu? Jadi menunjukkan lah gitu. Ya. Gitu? Ya. Sementara sang perempuan itu dia tuh netral. Menurut gue sang perempuan tuh masih mencoba menentukan gue suka apa enggak sih sebetulnya sama nih cowok. Jadi bahasa tubuhnya netral. Dia tidak menjauh,
dia tidak begini, dia menghadap ke depan aja, menghadap ke teman-temannya. Sekali begini, enggak, aku nggak mau, enggak, I'm okay gitu. Jadi dia masih mikir gitu, masih mikir. Enggak, ini menurut gue nggak ada hubungannya sama love language. Tapi ini memang body language kita aja. Micro body language itu apa lagi? Nggak bisa bohong. Setuju nggak, Wet? Setuju. Setuju. Tadi ada yang bagus deh komentar. Dapur Ganes bilang gini, playing hard to get, sometimes for other people to just want to know kesungguhan lawan jenisnya. Nah, gue nggak suka tuh kayak gitu. Itu menurut gue taktik strategi. Memang. Lo kalau mau tahu kesungguhan seseorang itu tanya, bukan lo tes. Nah, gini. Bro, ini bukan masuk calon CPNS. Ada satu poinnya si Jay Shetty itu yang bilang ya, kan rumusnya dia adalah kedekatan itu harus dibina. Iya. Kalau si Jay Shetty itu rumusnya 3 kali first date. Ya. Lu udah baca kan? Di 3 first date itu lo perhatikan 3 aspek personality yang berbeda-beda. Ya. Ya, cocok nggak sama lo? Sama poinnya si Jay Shetty yang gue suka, Wet, adalah yang lu bilang gitu. Lu tuh mau tahu orang ini serius apa enggak sama lo mendingan tanya aja. Nah, ternyata kita itu we find connection through deep talk rather than small talk. Yes. Lo tau nggak? Kalau gue, caranya untuk bisa tahu seseorang serius atau enggak, seseorang itu mau atau tidak, gue traveling bareng. Gue bisa melihat orang itu aslinya seperti apa ketika traveling bareng. Ya, sama ada satu lagi nih. Ini kalau misalnya mau ngetesan ya, tapi balik lagi nih, tesnya bukan tes yang gitu tuh, playing hard to get, lepas dulu sedikit, dia ngejar apa enggak, no. Lo ajak olahraga deh. Atau lo ajak trekking. Olahraga apa nih, Kaiwan? Ya, macam-macam, tapi bukan olahraga yang itu. Bukan. Kalau yang itu untuk membentuk chemistry. Kalau seumpama olahraganya yoga gitu bisa apa enggak? Olahraganya yoga tergantung posenya apa. Nah bener, Bo. Traveling deh, nggak usah pakai olahraga, nggak usah pakai trekking, nggak usah pakai apa. Traveling aja. Lo akan tahu. Apalagi ketika nanti pesawat delay, ketika lo tiba-tiba hotel tidak sesuai dengan keinginan lo. Itu akan kelihatan semuanya di situ. Is he or she easy or not? Dia itu menikmati companionship atau travelnya kah sebenarnya? Apalagi tiba-tiba udaranya panas ekstrim atau ekstrim dingin. You will understand. Yeah. Kalau berdasarkan buku si Jay Shetty itu yang menurut gue anjir bener banget ya gitu. Apa coba yang menyebabkan itu terjadi? Kita tuh jadi dekat ketika kita vulnerable. Yes, true. That is very true. Yes, when we are vulnerable, we become open dan vulnerability itu menular. Jadi biasanya harus di antara dua orang ini harus ada yang mulai, yang membuka diri duluan. Satu membuka diri, being vulnerable. Aku tuh waktu kecil pernah jatuh loh dari pohon. Terus semenjak itu aku jadi takut. Aku punya trauma nih terhadap manjat pohon. Oh ya, ini pasti ikut menular. Ikut being vulnerable. Sama aku juga punya trauma. Aku tuh pernah dilempar loh pakai kapur di kelas. Aku tuh trauma lihat kapur. Aku sekarang takut gitu. Being vulnerable. Sama satu lagi, lo baca deh bukunya Jay Shetty itu kan dia selalu bilang deep talk nih ya, ngomongin deep talk. Tanya gimana masa kecilnya dia. How was your childhood? Dari situ lo akan tahu love language-nya dia apa, best moment-nya dia apa, yang dia suka apa. Bener nggak? Ya, itu akan ketahuan. Itu deep talk tuh. Deep talk tuh kan maksud gue kadang-kadang juga orang nggak tahu gimana sih caranya how to engage someone to have a deep conversation gitu. Bener nggak? Iya.
lo tanya gitu deh, lo waktu kecil baca buku apa? Momen apa yang paling lo inget waktu lo sama orang tua lo? Hmm. Dari Ya, situ akan ketahuan tuh, dia akan kebuka soal traumanya dia, ya, ya, core memorinya keluar di situ. ya, ya. Rambut lo boleh lo kuncir lagi nggak ganggu. Gue mulai merasa bahwa ini gue kayak ngobrol sama Inke Maris gitu. Lu sirik kan? Lu sirik kan dengan rambatnya Akika? Hah? Hah? Tuh, gue ganti tuh stylenya buat lo tuh. Oh, Tuh. Hah? tarik Tuh. tarik tampingnya Tuh. ini ya. Hitam legam kan kayak Anissa Pohan gak sih? Gadis Tiara Sunsilk. Enggak kan? Ini ada yang bilang gini, suami aku nggak bisa diajak deep talk kak gitu. Nah, lu harus mulai, lu harus pancing. Elunya yang harus membuka diri. You need to start being vulnerable. Lu nggak bisa berharap suami lu aja yang being vulnerable sementara elunya enggak. Ya pasti dia akan bikin benteng. Sama, nih satu lagi. Tadi ada coach siapa gitu bilang begini. Coba lakukan deep talk saat malam hari. Nah, ini yang gue pelajari. Eh, kan kita kan we operate on a different level of energy. Apa tuh? Gamma, beta, theta, apalah gitu ya. Iya, iya. Ya, Uh, gelombang. Gelombang. Pada saat kita bangun, pada saat kita lagi sibuk tuh dari pagi ke siang kita mau kerja, itu tuh gelombangnya apa sih? Eh, Beta ya. Pokoknya we Iya. are very busy gitu kita. Nah, lu nggak bisa deep talk sama orang. Lo harus, makanya itu gunanya meditasi. Kalau lu frekuensi, kalau lu coaching lu diajarkan to slow the pace down. Karena orang itu baru akan terbuka kalau dia ada di gelombang delta. Nah, kalau lo nggak bisa melakukan itu, delta itu hanya terjadi ketika lo sudah winding down. Nah, Ya. malam hari, kalau lo udah pulang kerja, lagi duduk santai, menuju tidur, bener nggak? Yes, delta menuju gamma tuh yang kita udah mau setengah-setengah tidur. Makanya lu suka ngerasain gak sih kalau kita nginep bareng sama temen-temen, tengah Ya. malam tiba-tiba obrolan tuh mendadak menjadi dalam. Suka ngerasain gak? Ya. Iya. Kok Iya. udah, kok udah mau tidur gini kenapa obrolan jadi dalam ya, Bo? Yes, pillow talk, yes. Ya itu, karena kita udah relax, kita udah santai gitu, kita udah enak ngobrol ya. Iya. Setuju. Setuju. Ini ada Rainberry gini, tapi aku nggak tidur bareng sama pasangan, Kak. Gimana mau deep talk? Bisa pas dinner kok. Iya. Pas dinner time, menuju ke... itu kan udah mulai slowing down tuh. Abis dinner, pas lo udah mulai masuk dessert, di jalan pulang, menuju ke rumah, lo dianterin. Nah, itu bisa deep talk di situ. Mm. Setuju. Itu. Cuma balik lagi, Bo. Kalau buat gue ya, gimana lo menuju mau ke deep talk? Gimana lo mau menuju ke vulnerability kalau lo di depan udah pakai strategi? Iya. Itu nggak akan terjadi dan tes lo itu nggak akan berhasil, percaya sama gue. Iya. Bukunya apa, Wet? Katanya banyak yang mau cari. Aduh, apa Eight Loves apa? Lupa lagi gue. Eight Rules of Love. Itu dia. Eight Rules of Love. Eight Rules of Love. Itu bagus kok. Buku itu bagus banget, guys. Kalau misalnya lo mau tahu soal relationship. Sama satu lagi adalah kadang-kadang ya ketika in relationship, again this is from the book of Eight Rules of Love yang dikarang sama Jay Shetty ya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada pasangan kita, orang yang kita cinta, ini sebenarnya bukan cuman dalam relationship, tapi ketika lu memberikan sesuatu ke orang lain. Tendensinya adalah lu memberikan hal yang lu suka kepada orang lain. Sementara belum tentu orang itu suka. Iya. Contoh kasusnya adalah Jay Shetty waktu itu ngelamar calon istrinya. Iya. Dia ngelamar, dia bawa ke restoran fine dining. Abis itu dia udah siapin cincinnya, dia menuju ke Big Ben, jam yang gede banget itu di London. Dia berlutut di depan Big Ben itu,
tiba-tiba serombongan drum band atau musik apalah segala macam muncul. Sementara istrinya itu adalah tipe orang yang sangat rumahan banget. Dikasih gitu dia ngerasa awkward. Dan dia bukannya menikmati momen itu malah kayak pengen buru-buru. Yang terjadi adalah ketika justru mereka pulang ke rumahnya ini way after the apa namanya ngasih cincin ya. Cuman dinner di rumah si calon istrinya itu intimate banget, nggak ada siapa-siapa. Malah di situ calon istrinya agak lebih lepas, malah lebih bahagia. Di situ dia belajar, oh calon istri gue nih nggak kayak gue, yang seneng dapat spotlight, seneng celebration. Iya betul. That's true also. Kita tuh kasih ke pasangan kita tuh, ke orang yang kita sayang, itu hal yang kita suka. Bukan hal yang mereka suka. Karena kan makanya itu idiom yang bilang, give your best. Yes. Sementara sebetulnya kan give their best. Yes. Ya. Jadi kalau lu udah mikir bahwa skenario terbaik menurut lo, belum tentu itu skenario terbaik menurut pasangan lo. Gue tuh kayaknya, gue tipe orang yang sama kayak istrinya Jay Shetty loh. Oh gitu? Lu inget gak sih way back then, zaman kita masih berteman 8 presenter itu? Ada satu yang, jangan tersinggung ya. Ada satu birthday, kalian pernah kasih gue kejutan. Lu mengundang presenter-presenter senior untuk hadir. Lu bookingin restoran, terus kita pergi karaoke, terus you guys shower me with a lot of expensive gifts. Oh iya. Itu kayaknya satu-satunya ulang tahun gue yang gue tuh gue berasa gue kayak butik gue kayak Bule Lucy, tau gak lo? Gue kayak butik berjalan, Bo. Mobil gue tuh penuh dengan hadiah-hadiah branded dari kalian. Tapi it doesn't speak love to me. Karena iya kan, lu masih inget gak? Iya. Itu pesta kita lu kasih kejutan dari siang dan kita pesta sampai malam gitu. Lu undang wartawan, lu undang ini, undang itu. Gue tuh nggak, it doesn't speak love to me. Karena gue tuh lebih suka yang, ya udah kita aja berdelapan dengan pasangan masing-masing, makan di rumah siapa gitu. That speak love to me. Gitu. Yeah, well. We live and we learn. I know. Dan itu menurut gue nggak instan. Itu takes time untuk lo paham bahwa oh kayak gini. Tapi balik lagi ya, Jay Shetty bisa langsung sadar karena dia mindful. Bisa jadi dia memang melihat micro expression body language dari calon istrinya. Kok nggak terlalu happy ya? Kok gitu kan? Tapi gue setuju poinnya Iwet gitu ya, bahwa ini ngingetin gitu ya, udahlah jangan berstrategi untuk urusan cinta gitu. Exactly. Playing hard to get boleh, tapi nggak usah berstrategi. Kalau suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Nggak usah so centong, Beb. Terus ya satu lagi. Ketika ada orang bilang sama lo bahwa I'm so sorry, but I don't like you, dia nggak salah loh dan dia nggak jahat. Iya. Jangan marah. Betul. Itu nggak salah. Malah lo harus hargai bahwa dia jujur. Iya. Dari awal. Then you can continue your life. Bener nggak? Bener. Dibandingkan kayak ya udah kita coba dulu tapi sebenarnya dia nggak suka. Jangan. Suka itu dari awal kok. Iya. Dan jelas. Clear. Iya. Clear as the sun, Beb. True. Pokoknya jangan mengulangi kesalahan gue nonton One Day 14 episode, gue tonton 14 abis itu lu nyesel. 14 apa 18? Lu sih gila loh, Wet ya. 14 episode. Gue tonton dari awal sampai akhir. Terus apa perasaan lu begitu 14 selesai dan lu tetap nggak suka, lu apain? Gue menang. Apa lo? Gue dari awal nggak suka sama lo, tapi lu gue pantengin. Gue menang. Gitu perasaan lo. Enggak. Perasaan gue kayak ditolak aja.
Kayak lu suka sama orang, lu jabanin, lu tahu tuh orang nggak suka sama lo, lu jalan terus. Lu sama gue tuh bertolak belakang banget ya. Lu sama gue tuh bertolak belakang banget. Exactly. Gue tuh dari tadi sebenarnya ngomong tuh gue ngomongin diri gue. Aduh. Ironis ya kak. Tapi bener, itu film One Day, lu belajar banyak hal banget tau gak lo dari situ, gila. Getir banget katanya ketawanya. Getir. Betul, ini adalah komedi satir teman-teman. Sama halnya dengan lu naksir orang tapi orangnya udah punya pacar. Tuh kayak udahlah. Stop it. Iya, itu gue banget. Itu Don't gue banget. invest. Don't invest. Buat apa gitu? Nanti kan bisa putus. Gue nggak ada tuh. Gue nggak pernah tuh punya gitu. Siapa tahu putus. Ya elah pusing amat gue ngurusin hidup orang mau putus. Sama satu lagi ya. Kalau misalnya lo suka sama orang yang punya problem. Terus lo bilang, gue akan membantu dia untuk memperbaiki hidupnya. Stop it, dude. Oh my god. Nia. Sampai dengan gue selesai membaca buku Jay Shetty, you guys will be hearing Jay Shetty on love a lot. Si Jay Shetty itu bahasnya kita tuh jatuh cinta dengan 5 tipe. Ya. Gue share tuh kemarin. Ya. Salah satunya The Project. Ada orang yang memang suka gitu, Wet. Ya. Suka cari orang untuk lu benerin. True. Senang aja dia jadi hero, jadi project manager gitu. Ya. Dulu gue begitu loh, Wet. Jangan. Udah nggak usah. Ada namanya superhero syndrome gitu ya, nggak usah lah. Gue seneng gitu ketemu orang-orang yang punya masalah dalam hidup. Terus gue came out, gue ikut membantu. Ibu yang amat, say. Ada yang bilang katanya itu Pisces biasanya gitu, Leo biasanya gitu. Lu pikir gue BUMN, say? Gue kerja nggak ada imbal balik. Lu aja keluarga lu sono urusin. Dari awal gitu. Lo bukan, Iya. ya, lo bukan yayasan. Iya, gue red flag gitu. Tapi aku punya mental issue dan family issue. Deal with it. Come back to me if everything is settled. Ada ya, gue belajarin dari adik-adik nih, Gen Z. Dia bilang gini, aku sekarang kak, kalau misalnya aku deket sama orang, aku suruh dia download CoStar. Apa itu CoStar? Gue bilang gitu. Aplikasi kak. Jadi di aplikasi itu kita akan tahu nih, bintangnya dia apa, moon sign-nya apa, sun, ala segala macam. Biar apa? Kok ribet banget? Supaya aku tahu kak, dia ketika nanti berhubungan sama aku, berobat jalan apa enggak? Aku nggak mau kak. Dijadiin orang yang tempat untuk dia berobat jalan. Iya. Lo kelarin masalah hidup lo, gue kelarin masalah hidup gue, baru kita ketemu. Iya. Nah, itu kan yang disebut relationship yang sehat. Di buku itu kan dibilang kan, relationship itu seharusnya adalah tidak saling melengkapi. No. Bukan lo setengah ketemu jadi satu. No, itu salah. Lo satu sama satu, lo akan besar jadi besar. Iya. Jadi 2, jadi 3, jadi 4. Ada teman gue kemarin, gue baru denger ya pacarannya berempat. Kok ngeri banget? Iya. Modern banget. Gimana tuh maksudnya? Ada deh tuh anak-anak embassy gitu puyeng. Pacarannya berempat. Gue gini, gue bingung loh. Pacaran bertiga, gue pernah dengar kan ada istilahnya kan. Tre atua. Menatura, apalah gitu, tau gue. Iya. Ini berempat, Beb. Gimana tuh berempat? Tuker-tukeran. Jadi tadinya tuh ini dua couple, ya. Terus kayaknya bosen bertemu, terus kok kayaknya seru ya. Yaudah yuk kita pacaran berempat. Gue gini, hah? Oke. Makin puyeng tau gak lo, generasi ini makin puyeng. Menage trois. Yes, menage à trois.
Oh my Kalau god, kalau aneh berempat, banget. mungkin kalau kata orang Cina kalau pacaran berempat kayak kaki meja ya, say Ya kuat ya, ya, jejak, say. jejak. Heeh, Jejak. heeh. Seimbang, seimbang. Ya, Heeh, heeh, ya ya. heeh. Kok serem banget sih? Ada ibu, coy, ada yang nanya, mereka pengangguran. Siapa yang pacaran berempat itu? Ih. Puyeng tuh, puyeng, puyeng, puyeng. Generasi puyeng, bener, Ya, bener. well, satu hal juga ya. Sebetulnya kalau teman-teman nanti baca buku dan kamu suka membaca buku, message dari buku Eight Rules of Love itu si Jay Shetty kan juga bilang, Wet, bahwa pada sejatinya cinta itu tuh nggak bisa lu kotak-kotakan. Cinta itu adalah Ya, sebuah perasaan. Jadi love ya, is very fluid gitu. Nah, ya. mungkin apa anak-anak kita tuh terbiasa bahwa cinta tuh harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nggak bisa, Bo. Cinta tuh berubah-berubah wujud, cinta tuh perasaan, cinta adalah emosi. Nah, gue sih Ya. salut sama orang-orang, gue nggak ngejudge. Sama orang-orang yang terbuka gitu. Gue udah bosan pacaran berdua, gue mau pacaran bertiga, oke. Gue bosan nih pacaran berdua, gue mau berempat, oke. Walaupun mungkin buat orang-orang kayak kami yang kolot, lu pacaran apa kerja kelompok gitu kan. Tapi ya well, as long as you're happy, go live your life. Hmm. Terus, Dan tidak merugikan orang lain. Mm-mm. setuju. So, mudah-mudahan ada yang dipelajari dari obrolan di Senin pagi ini. Dan kalau misalnya mau baca buku Eight Rules of Love itu menurut gue menarik untuk dibaca. Cuma memang ya, kadang-kadang juga semua yang kita bahas ini tuh tergantung juga sama tingkat kedewasaan diri sih. Lo perhatiin gak sih yang kita omongin tadi tuh kebanyakan terjadi memang justru di adik-adik. Ya, Ya, playing hard to get. Lu zaman SMA kan suka gitu. Kamu jangan terlalu murah gitu dong. iya. Kalau misalnya suka tuh jangan terlalu ditunjukin. Mm-mm. No. If you like it, you show it. It's love. Mm-mm. Mau nunggu apa, Bo? It's love. Iya. Ya, terus abis itu ada yang bilang lagi katanya gini, masih muda, jangan tutup diri. Buka pintu selebar-lebarnya. Percaya sama gue. Kalau lu pakai prinsip itu ntar kelewatan kayak gue atau kayak D. Ajre, kenapa lo bawa gue botak? Lu lagi menceritakan kehidupan, kamu lagi menceritakan kehidupan cinta lo, nggak usah bawa Bener gue. ya? Bo, when it comes to 30 above, di atas 30, itu susah, bro. Iya, begitu lo 40, kelar. Kamu lagi suka sama siapa sih, Yan? Aku. Kamu agak kasar sekarang nanyanya. Biasanya kamu lebih jago dari ini. Coba lagi ya, besok. Oke, kalau gitu gini. Biasanya kamu Kamu lebih jago dari ini. kamu tuh lagi di strategiin siapa sih, botak? Udah deh. Sama, masih kasar. Hah? Coba kita lihat ya, apakah jawabannya ada di pintu nomor 1. Dia datang lagi. Halo, halo, halo. Aduh, ya Allah. Nggak apa-apa, Bo. Berarti kita tuh masih hidup. Kalau pengalaman hidup kita selalu nambah. Kalau pengalaman hidup kita begitu-begitu aja, berarti kita nggak hidup, cuy. Benar, 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 benar. Ada yang bilang gini, I am 38, I am single, and I am happy. Iya. Gue suka. Oke, yes. Ini kemarin kan gue pergi ke gereja. Hmm. Pastor yang khotbah tuh pastornya youth, pastornya anak-anak youth, tapi jadi pastor orang dewasa. Khotbahnya itu mengenai pernikahan. Gue udah langsung gini, Ya, ya nggak kena dong nih sama gue kan single. Terus gue ya. lagi bawa keponakan gue untuk gereja orang dewasa, nggak youth. Terus kan jadi gue gini, ya nggak guna dong nih buat keponakan gue. Tapi gue suka dan menurut gue pastor gue gereja di JPCC. Pastornya khotbah, he cater to modern life. Karena dia bilang ini, buat yang sudah menikah, kuncinya adalah chemistry. Buat yang tetap single, bukan masih single loh.
tetap single. Tetap single kan berarti maksudnya ada loh orang-orang yang udah berusaha pengen punya pacar, pengen punya pasangan, tapi masih single. Ya. Selalu rendah hati. Hmm. Karena Hmm. menurut dia, we become very interesting to people kalau kita rendah hati. Nggak ada orang yang suka sama orang sombong. Bener apa nggak? Ya. Masuk akal nggak? Ya. Gue gini, oke, gue Ya. jago nih pendeta. Ya. Message-nya tuh kena di Ya. gue gitu. Nih buat kita nih, Wet, yang udah umur 38, yang lu bilang pintu udah ketutup, pintu buka tutup sampai masuk angin gitu ya. Apapun yang terjadi, Bo, dalam kehidupan kita, rendah hati aja, Wet. Don't Ya. become a bitter old soul. Nobody likes that. Ya. Rendah hati aja. Setuju. Setuju. Nice. Gue kayaknya mau baca lagi deh buku Eight Rules of Love itu. Oh, gue pikir lu bilang lu mau ke gereja gue. Kayak lo orang keberapa ya yang udah ngajak gue ke JPCC kan? Iya. Melanie tuh udah berkali-kali tuh. Gue tuh bercanda loh, Mbak. Jangan terlalu serius, botak. Jay Shetty, love. Mama Happy Mas, jangan kebanyakan teori. Iya. Iya. Ya kok kita nggak pernah teori kok. Kita cuma we talk bullshit every morning for 1 hour, yes. I know, right? Ya, gue mau baca lagi ya. Kayaknya menarik untuk mengisi hati di hari Senin yang cerah ceria ini. Cerah nggak sih hari ini? Oh, cerah. Buat teman-teman yang mau tanya, Moonbay nanya, ini ala apa lagi sih rambutnya Kak Dev? Coba tolong jelasin. Bufong. enggak, ini kayak Rambut. Mbak. Ini kayak Vera Mbak siapa? Mas Boy. Lo coba deh, lo bikin croissant coba. Bisa nggak? Rambut lo bisa lo bikin croissant nggak? Nah, oh enggak. Itunya jambulnya jadi ketarik. Kurang panjang. Bisa kok. Kalau kayak gini Singapore Airlines. Nggak jadi Garuda Indonesia. Lu maunya gue airline yang mana? Udah deh, gue Internusa aja deh Transnusa anjir, bukan Transnusa aja Internusa. Karena nggak repot ya, blow natural aja kalau Transnusa ya. Iya, suka-suka deh Atau Air Asia ya. Kalau Air Asia mereka lebih suka rambutnya berwarna coklat. Benar. Iya. Lebih fun gitu kayaknya ya. Karena kiblatnya Korea, Jepang. Emang iya? Ih, lu kan temen gue pernah jadi pramugara. Yang laki-laki itu diwajibkan untuk BB cream harus bersih gitu, putih-putih gitu. Oh iya. Iya, kiblatnya begitu. Makanya make upnya juga kiblatnya Korea-Koreaan gitu. Ramdan bilang, ini mah Ratna Dumilah pasti nih, yakin. Sibil siapa? Lo tahu nggak film zaman dulu Moonlight, Bruce Willis sama Sibyl Shepherd. Bruce Willis sama Sibyl Shepherd. Ya itu. Kan? Udah. Bu Ratna mau latihan dulu sama dia. Ratna Dumila anjir, ibunya Kenes, mertuanya Winky. Kita ketemu lagi besok jam 7 ya. Bye guys. Mak Dum pamit ya, Sa.